Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Siapa bilang gelora yang besar hanya dimiliki oleh pria? Karena aku sebagai seorang wanita juga mempunyai keinginan yang besar, terutama dengan yang muda. Baiklah, aku akan berbagi pengalamanku yang aku alami dengan anak tiriku. Yang kata mbah-mbah dulu, bisa untuk awet muda, hehehe. Minggu pagi ini, sambil meregangkan badan aku melepas selimut tebalku, ketika aku merasakan sentuhan kain satin dasterku pada bagian depanku. Entah kenapa di pagi itu terasa enak banget dan membuatku merinding di seluruh badanku. Cepat-cepat aku pergi ke kamar mandi untuk segera mengguyurkan air dari shower. Aku mandi air dingin. Air itu mampu membuat kesegaran tersendiri. Seketika itu pula, aku merasa ada satu bagian diriku yang merebah ketika terkena air sejuk yang mengalir mengenainya. Kulitku terasa semakin meremang. Aku tiba-tiba sadar bahwa aku menginginkannya di pagi itu. 5 bulan tanpa kerja kreatif, karena suamiku yang ayah dari anak tiriku Danang harus ikut bosnya mengurus proyek di luar pulau. Aku pakai handukku dan menyisir rambutku. Dari jendela kamarku yang di atas ini, aku bisa melihat ke bawah, dan Danang sedang mencuci motornya. Anak tiriku itu memang rajin. Walau dia sibuk dengan kuliahnya, dia memang suka dan rajin mengurus kebun luas di rumah ini juga. Tiba-tiba, kulihat dia ke belakang pohon dan menurunkan celana pendeknya. Wow, rupanya Danang mau buang air kecil di sana. Segera saja aku berhenti menyisir rambut dan mengamatinya. Astaga, basak bahar yang dimilikinya. Danang tak sadar kalau ada sepasang mata yang sedang serius memperhatikannya. Sehingga tanpa ragu, Danang mengguncangkannya, mungkin supaya habis semua isinya kali ya, hehehe. Akibatnya terasa kakiku melemah, lututku terasa gemetar karena sudah 5 bulan tidak melihat yang seperti itu. Aku pun cepat-cepat ganti daster. Nafasku menderu, berlomba dengan asa yang sudah tak tertahankan lagi. Kubuka jendela dan... Danang, tolong mama ya. Teriakku agak keras penuh rencana. Oke Mama Rena, sahutnya antusias sekali. Ini tolong dong, ambilkan tas merah kecil di atas lemari tinggi itu, bawa tangga kecilnya. Danang dengan cekatan naik tangga kecil itu, sambil matanya sempat melirik memperhatikan pakaianku yang memang untuk jebakan Batman, hehehe. Tapi sayangnya dia tak berani langsung melihatnya. Aku tersenyum dan Danang naik ke atas tangga kecil itu. Dicarinya tas yang aku suruh cari di antara tas dan koper di atas lemari itu memang tidak ada. Itu hanya akal bulusku saja. Yang mana sih Ma? Kok tidak ada? Masa sih tidak ada? Coba Mama yang naik, pegangin lo tangganya, Mama takut jatuh. Aku pun naik ke anak tangga yang atas dan Danang memegang sisi tangga. Dengan cepat tampak mulutnya segera ternganga. Yes, jebakan sudah kena sasaran, teriakku dalam hati. Aku terus saja pura-pura tak tahu dan sibuk mencari-cari di atas lemari. Aku naik satu anak tangga lagi dan membungkuk ke arah lemari sehingga Danang jelas bisa melihat semuanya dengan jelas. Dari sudut mataku kulihat Danang semakin kelihatan semakin terbawa suasana yang sengaja aku buat untuk menyambut dirinya di pagi itu. Hayo, lihat apa kamu Danang?
tegurku pura-pura. Danang tampak malu dan menundukkan kepalanya. Maafin Danang ya Mama Rena. Aku senang bercampur merasa lucu melihatnya tersipu-sipu seperti itu. Lah, kamu kan sudah biasa di fakultas lihat yang seperti barusan? Lihat sih, tapi Mama Rena. Tapi apa, hayo? Aku pun turun lagi satu anak tangga, lututku lemas sekali, dan keinginanku sudah menggelegak rasanya. Apakah Danang mau lihat lagi? Tantangku. Danang terkejut seketika itu, dan dia berkata, boleh Ma. Tanpa memberikan jawaban atas pertanyaannya itu, aku pun langsung mewujudkan apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh anak tiriku yang lugu itu. Danang, panggilku pelan. Pernah sedekat ini belum kamu sayang? Belum Ma. Jawabnya gemetar suaranya. Tiba-tiba aku tertawa karena dari sisi atas celana pendeknya ada sesuatu yang mendesak keluar. Ya seneng ya lucu. Jadi satu saat itu. Ini sih gara-gara Mama Rena. Aku jadi malu deh, ucap Danang dengan tersipu-sipu malu. Tetapi yang membuatku kaget banget adalah mungkin saja Danang merasa kalau sudah kepalang tanggung. Dia dengan sangat cepat sudah memulainya sebelum ada perintah dariku. Dan karena dari awal tujuanku adalah ingin supaya anak tiriku ini menghapus semua rasa dahaga yang sudah tertunda selama 5 bulan. Tentulah aku pun tidak keberatan dengan apa yang dikerjakannya di pagi yang indah itu. Dengan serta-merta, aku pun segera memberikan arahan-arahan yang bagus supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang aku harapkan. Karena aku tahu Danang masih belum berpengalaman. Tiba-tiba saja diangkatnya aku dari anak tangga itu. Dasar anak muda, kuat sekali. Pikiranku semakin mengawang-awang akibat ulahnya itu. Akhirnya hanya dalam 12 menit aku sudah dapat yang pertama, walau belum sampai bekerja kreatif. Ini semua mungkin akibat dan kehampaan selama 5 bulan ini. Mataku berkaca-kaca dan menerawang entah kemana. Danang, keluhku. Kulihat Danang pun seperti susah bernafas. Mama tolong lepasin Danang, hampir tidak bisa nafas nih. Rupanya aku terlalu terbawa suasana, sehingga aku sampai tidak memperhatikan kondisi anak tiriku. Maafin Mama sayang, Mama kelupaan, ucapku lirih. Dengan segera aku duduk bersimpuh di atas tempat tidurku, tampaknya Danang masih saja terpana melihatku. Diulurkannya secara perlahan tangannya dengan takut-takut, dengan tidak sabar langsung kusambut anak tiriku itu. Tidak berselang lama. Mama, aku, keluhnya. Aku pun terperanjat karena lupa bahwa anak muda seperti Danang tentu belum bisa menguasai diri. Akhirnya setelah dia bisa menguasai dirinya. Mama maafin aku ya. Matanya tampak sayu. Aku pun berusaha membuatnya damai dan tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Danang memerah wajahnya atas apa yang kukerjakan. Apakah Mama tidak marah? Tanya Danang. Tidak sayang, Mama malah senang sekali pagi ini. Benarkah Ma? Saat itu juga, seperti seorang anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru, Danang kembali lagi bekerja kreatif setelah tahu aku tidaklah marah. Dan dengan senang hati, aku pun memberikan mata kuliah yang baru dan lebih menyenangkan tentunya untuk segera dipraktekkan semua teorinya. Danang pun tampak semangatnya besar sekali untuk bisa menyerap semua teori yang aku berikan padanya. Hingga akhirnya, Mama Rena terima kasih ya. Di pagi yang indah ini, Mama sudah memberikan pengalaman baru untukku. Aku senang sekali bisa memberikannya ke Mama Rena. Apa? Oh, kamu tuh belum pernah toh. Aku kira kamu sering sama teman mahasiswi atau suster-suster di rumah sakit, kan pada cantik-cantik. Danang memerah wajahnya mendengar perkataanku itu dan dia pun berkata, aku pemalu Ma, jadi tidak pernah dapat seperti yang barusan. Sekarang aku bisa dapetin sama Mama Rena. Aku senang sekali, boleh lagi tidak? Aku jawab saja dengan mencubitnya. Tentu boleh sayang, asal kamu tidak bosan saja. Mama kan sudah tua. Godaku pada anak tiriku yang makin pintar itu.
Semenjak kejadian yang indah di pagi itu dengan anak tiriku, aku tidak lagi memusingkan suamiku, yaitu ayah Danang yang lama tidak pulang. Hari-hariku semakin indah saja karena aku bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat istimewa dari anak tiriku. Oh, indahnya dunia ini, seruku dalam hatiku. Apalagi selama ini aku belum pernah mendapatkan dari suamiku seperti apa yang aku dapatkan dari Danang. Sampai sekarang, aku masih membutuhkannya, terutama yang muda-muda, agar aku bisa awet muda. Aku benar-benar bahagia menikmati semuanya ini. Jadi, yang masih merasa berjiwa muda, segera tinggalkan komentarnya, tetapi yang balk dan sopan ya, pasti dibalas. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like. Perjodohan mungkin untuk tahun 1965 sampai tahun 880-an masih bisa diterima. Tetapi untuk masa-masa sekarang apakah begitu juga? Mungkin saja masih ada yang bisa menerima, akan tetapi pada akhirnya belum tentu bisa mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang aku alami ini, karena satu keterpaksaan, aku harus menuruti kehendak orang tuaku akibat dari kebangkrutannya. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Ini merupakan malam ketiga pernikahanku, dan malam keduaku di kota ini, dan kembali lagi, aku kecewa lagi. Ketika sekali lagi istri dari perjodohan kedua orang tuaku, tak mampu menuntaskan kebutuhanku sebagai seorang suami. Aku menerima perjodohan ini karena aku tahu dengan pernikahanku ini, aku bisa membantu kelangsungan bisnis transportasi milik papaku di Bali. Karena orang tua Renata setuju untuk memberikan modal usaha jika aku mau menikah dengan anaknya yang saat ini sudah berusia 40 tahun. Tentu saja awalnya aku menolak keras perjodohan ini, namun kenyataan menghadapkanku pada keadaan di mana usaha papa yang terancam bangkrut dan sangat membutuhkan suntikan modal. Karena itu, merupakan sumber penghasilan keluarga satu-satunya, tentu aku juga tidak bisa bersikap masa bodoh. Akhirnya dengan berat hati ku terima juga perjodohan dengan wanita yang usianya 15 tahun lebih tua dariku. Wanita yang secara fisik jauh dan bayangan wanita impianku, bahkan jauh dari wanita-wanita yang selama ini sering menghabiskan malam bersamaku. Sebagai seorang pemuda yang besar di tempat seperti Bali dan ditunjang dengan penampilan fisik yang banyak orang bilang macho. Tentulah aku sangat tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan teman wanita dan seperti kehidupan remaja di sini pada umumnya.
keluar masuk diskotik, dan bekerja kreatif bebas sudah jadi hal biasa buatku. Aku sangat menyukai bekerja kreatif dengan wanita dan hampir tiap hari aku selalu bekerja bersama para wanita yang menemani hari-hariku. Namun kini aku harus menikah dengan wanita yang secara kemampuan untuk bekerja kreatif itu sangat payah sekali. Aku benar-benar merasa kecewa. 2 malam sudah aku bersamanya, tetapi hanyalah kekecewaan yang aku dapatkan. Entahlah, apakah aku bisa bertahan dengan semua ini? Sebelum ini aku selalu bebas untuk memenuhi hobiku itu. Pagi Tuan, sapa Simbok pembantu yang kerja di rumah ini ketika aku baru saja keluar dari kamarku. Yang lain sudah pada berangkat ya Mbok? Tanyaku. Karena aku tinggal di sini tidak hanya bersama istriku, tapi juga mama mertuaku. Sudah Tuan, apa Tuan mau sarapan? Tanyanya lagi. Saya minta teh aja ya Mbok. Nanti saya tunggu di teras samping. Rumah ini cukup besar dengan halaman yang luas dan indah, di mana halaman samping menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini mengingatkanku akan keadaan ketika aku masih di Bali. Ku buka situs forum dari tabku, sudah hampir lumayan lama aku bergabung di sini. Aku biasanya menuliskan pengalamanku bersama para bule dalam bentuk cerita pengantar tidur. Namun kali ini aku ingin mencoba melihat-lihat cerita tentang obat untuk seorang wanita yang begitu dingin yang mungkin bisa kuberikan pada Renata. Tapi tulisan pesan baru masuk mengalihkan tujuanku. Ku buka pesan itu dan ada pesan dari seseorang yang selama ini suka memancing-mancing ke aku. Yang isinya menanyakan apakah aku sudah di Jakarta dan memintaku untuk menghubunginya jika aku sudah berada di Jakarta. Akhirnya ku batalkan niat mencari obat untuk istriku karena tiba-tiba terbesit pikiran untuk bekerja kreatif dan kuputuskan untuk menemui orang itu. Ku kirim pesan untuk mengabarkan kalau aku sudah di Jakarta. Dan tak berselang lama, langsung ada balasan yang menanyakan apakah bisa bertemu dan kami pun janjian ketemuan siang ini. Permisi Tuan, ini teh manisnya dan ada goreng pisang untuk temannya. Simbok membuyarkan lamunanku. Oh iya, makasih Mbok. Selesai sarapan dan mandi, aku langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan karena memang aku disediakan mobil. Beberapa pasang mata memandangku saat aku memasuki kafe ini. Belum sempat aku mencari tempat duduk, tiba-tiba saja seseorang sudah menyapaku dari belakangku. Arman ya, katanya. Dan ketika aku berpaling, aku langsung tahu kalau ini adalah orang yang sudah buat janji untuk ketemuan karena kami sudah sering bertukar foto. Untuk sesaat keakraban di email berubah menjadi kecanggungan di pertemuan pertama ini. Silakan. Suara pelayan yang menyajikan pesanan kami membuyarkan kecanggungan kami. Kamu gak kerja, bisa ketemuan jam segini? Tanyaku pada wanita di depanku. Gak, aku kerja shift malam, jawabnya. Oh, satpam kah? Hihihi. Kataku menggodanya, karena kalau dilihat dari postur tubuhnya, cocok juga kalau jadi satpam. Hehehe, aku kerja di pabrik, serunya. Sambil menikmati hangatnya cappuccino, kami pun mulai larut dalam obrolan. Ternyata dia ini nama aslinya Ratna, entah benar atau tidak. Dia bercerita soal ayahnya yang Batak dan ibunya yang Jepang. Jujur kalau dilihat dari tampangnya, sulit menemukan bagian Jepang dari dirinya. Hihihi. Dan seperti yang sudah kuduga, pembicaraannya pun mulai mengarah ke arah hubungan layaknya sepasang suami istri gitu. Dan tanpa ragu-ragu Ratna menawariku untuk main ke kontrakannya. Siapa takut, jawabku. Yakin gak apa-apa kan? Kamu baru saja menikah? Tanya Ratna ragu ketika aku mengajaknya ke mobil. Udah gak apa-apa, santai saja, kataku sambil menarik tangannya. Tidak sampai setengah jam, akhirnya sampai juga di deretan rumah petak dan Ratna mengajakku masuk ke salah satu yang berada di sisi kiri. Sorry ya, tempatnya cuma kayak gini, katanya ketika aku sudah di dalam. Gak apa-apa,
kataku sambil menuju ke kaca jendela belakang. Ternyata di belakang kontrakan ini ada sungai dan di seberang sungai ada banyak rumah-rumah bagus. Ketika aku sedang melihat sekeliling dari jendelanya, tiba-tiba aku rasakan tangan Ratna sudah memeyukku dari belakang. Dan sebelum sempat aku tersadar, aku sudah dibalikkan menghadapnya. Ternyata dia sudah dalam keadaan siap bekerja kreatif. Tentu saja aku yang dalam 2 malam ini selalu mendapatkan kekecewaan dari istriku yang selalu dingin, tidak melepaskan kesempatan yang sudah ada di depan mata. Didorongnya dengan perlahan aku ke tembok dan Ratna dengan sigap terus berusaha untuk membuatku mengawang-awang. Rasanya sangat berbeda sekali dengan kondisi 2 malam ini yang aku lalui bersama istri pilihan kedua orang tuaku. Dan jujur saja, yang seperti diberikan Ratna inilah yang aku senangi, tidak seperti yang ada pada Renata istriku yang cuek bebek. Selang 15 menitan aku pun dituntunnya untuk rebah di kasur tipis yang tergeletak di lantai itu. Aku hanya ikut saja apa maunya. Sedetik kemudian disodorkannya tempe mendoanya. Aku pun tidak menyia-nyiakannya. Aku tahu apa yang dia mau. Sekarang saja ya Ratna, pintaku. Dan sepertinya juga dia pun sudah ingin juga ikut bekerja kreatif bersamaku siang itu. Diaturnya posisinya sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu hasil yang sesuai dengan harapan kita berdua. Dan aku pun mulai bekerja dengan irama yang terkadang cepat dan terkadang lambat. Inilah pekerjaan yang kuinginkan selama ini, yaitu pekerjaan yang belum kurasakan bersama istriku. Selang beberapa menit aku pun merasakan kalau sudah dekat sekali yang disusul Ratna, tidak lama kemudian. Seharian itu aku terus mengulangnya dengan Ratna. Sekitar jam 5 sore, aku kembali ke rumah. Renata dan papa mertuaku belum pulang, aman, pikirku. Di rumah yang mewah ini, seperti malam-malam sebelumnya, Renata tidak ada perubahan, masih saja seperti malam sebelumnya. Renata, aku ini adalah suamimu sekarang. Dan tentunya aku sebagai suami ingin juga melalui malam yang indah dengan istriku. Aku bukan boneka yang hanya dijadikan pajangan, kataku dengan emosi ketika Renata hendak tidur tanpa mempedulikan aku. Dengar ya, aku tahu kamu mau menjadi suamiku hanya untuk uang agar usaha orang tuamu tetap bisa berjalan. Jadi jangan menuntut macam-macam, terima saja. Kata-kata yang sungguh tidak kuduga keluar dari mulut Renata. Kamu keterlaluan Renata, bicara seperti itu. Entah kenapa aku merasa begitu sedih. Renata kemudian malah pergi meninggalkan kamar. Aku sungguh sakit hati dengan kata-katanya itu. Bahkan ketika paginya Renata meminta maaf atas perkataannya itu, aku hanya diam dan tidak bisa memaafkannya. Sejak kejadian malam itu, aku pun mulai tidak peduli lagi dengannya. Yang kulakukan hanya jalan-jalan, clubbing, ataupun menuntaskan semua yang tidak aku peroleh dari istriku bersama orang yang kukenal di Dumai. Dan setiap pulang, aku pasti bertengkar dengan istriku itu. Suatu hari ketika aku ribut lagi dengan Renata, sempat membuatnya benar-benar marah. Aku pun disuruh pindah ke rumah yang lain, karena dia mengatakan tidak ingin mamanya melihat kelakuan jelekku. Tak masalah buatku, karena dengan begitu, aku bisa semakin bebas. Hingga suatu ketika, saat aku di rumah itu sendirian, terdengarlah tet, tet. Suara bel di pagar depan menggangguku yang baru saja selesai mandi. Karena tidak memiliki pembantu, terpaksa aku pergi melihat siapa yang memencet bel. Ternyata mama mertuaku. Dengan sedikit bergegas, aku menuju gerbang. Maaf mah lama, tadi aku lagi mandi, kataku. Iya gak apa-apa, jawabnya. Setelah pamit sebentar untuk memakai baju, kutemui kembali mama mertuaku itu. Ternyata kedatangannya untuk menanyakan masalah di antara aku dan anaknya. Akhirnya aku pun menceritakan semua dengan jujur. Maafin mama ya, karena menikahkan kamu dengan Renata, Arman jadi begini, katanya pelan sambil menepukku.
Karena memang saat itu aku mengenakan celana pendek, sentuhan tangannya yang langsung menyentuhku menimbulkan rasa berbeda di diriku. Untuk sesaat mata kami bertatapan. "Arman, sabar aja dulu ya, nanti mama yang coba bicara ke Renata," ucapnya sambil tangannya yang sempat menepuk tadi bergerak dengan pelan. Aku tidak lagi fokus akan ucapannya, karena saat itu aku merasa kalau sudah cukup terpancing karena ulahnya. "Apa yang Arman ingin mama lakukan?" tanyanya lagi, dan kali ini tangannya berada di wajahku. "Arman mau mama memberikan apa yang selama ini belum diberikan Renata padaku?" kataku dengan tanpa ragu, karena saat itu aku merasa sudah kepalang tanggung seraya aku menatapnya dengan tatapan memohon. Dan sungguh di luar dugaan, mama mertuaku memberikan respon baiknya. Tanpa basa-basi, lagi segera saja aku ajak mama mertuaku masuk ke dalam sebuah kamar ber-AC, namanya juga rumah orang kaya. Dan sejak itulah, aku seolah menemukan istri pengganti yang bisa selalu memberikan apa yang selama ini aku cari. Dan imbasnya hubunganku dengan Renata pun semakin jauh. Apalagi ketika dia harus ke luar negeri untuk urusan bisnis selama 3 bulan. Kami total lost contact. Hubunganku dengan Renata sudah tak bisa lagi dipertahankan, bahkan ketika dia kembali dari luar negeri. Kami sudah tidak pernah saling ketemu. Aku semakin larut dalam hura-hura dan berpetualang. Sejak mama mertuaku kerap menemaniku, aku jadi semakin tidak masalah dengan kondisi keuanganku. Dan aku jadi semakin tidak memperdulikan Renata, termasuk ketika aku mendengar tentang gosip dia ada main dengan pegawainya. Tetapi ketika aku tahu ia sudah membelikan rumah untuk pegawainya itu, dengan emosi kutemui mama mertuaku. Aku bermaksud untuk meminta dukungannya, tapi yang kudapat sungguh di luar dugaan. Dengan teganya, mama mertuaku berkata bahwa ia tidak keberatan atas hubungan Renata dengan pegawainya itu. "Kamu pikir aku akan terus membiarkan anakku dengan pria sepertimu sudah jauhi keluarga ini? Dan ini uang, kurasa sangat cukup untuk hidupmu," sambil memberikan selembar cek yang entah berapa jumlahnya. Aku hanya diam, benar-benar tak bisa mengerti semua ini. Aku pun segera mengemudikan mobilku pergi dari rumah itu, dan tiba-tiba tanpa sadar aku merasakan benturan keras. Ketika aku sudah sadar, "Anda sudah sadar?" Suara dari seorang perempuan yang terdengar di sisiku. "Di mana aku?" tanyaku sambil mengitari pandanganku di tempat yang penuh warna putih ini. "Anda mengalami kecelakaan dan sudah 2 hari Anda tidak sadar," jelas suster itu. Aku sungguh tidak ingat. "Anda terluka di bagian perut, nanti dokter akan menjelaskan secara rinci kondisi Anda," jelas suster itu lagi. Aku pun hanya bisa merenungkan atas semua yang telah berlalu dalam hidupku, hanya sesal yang ada di saat seperti ini. Inilah balasan yang memang pantas aku terima atas semua yang aku perbuat selama ini, rintihku dalam hati kecilku. Sesal di kemudian hari tiadalah gunanya. Semoga apa yang aku ceritakan ini bisa jadi kaca untuk kita semuanya. Janganlah semau sendiri di dalam hidup ini. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share,
dan subscribe.